Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi fit taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita kembali diberikan curahan nikmat yang banyak oleh Allah. Dan curahan nikmat ini tidak ada lain kecuali kita punya kewajiban untuk bersyukur. Kita tidak punya kewajiban untuk membalas. Tidak punya kewajiban untuk mengembalikan itu semua kepada Allah. Kewajiban kita hanya mengakui bahwasanya itu adalah dari Allah. Kemudian kita melakukan apa-apa yang menjadi keinginan Allah, menjadi iradah atau keinginan Allah. Disitulah bentuk dari kesyukuran. Sebagaimana surat yang akan kita pelajari, yakni Ar-Rahman, ya, sifat Ar-Rahman kemarin sudah kita bahas, bahwasanya sifat ini merupakan sifat Allah yang melingkupi untuk orang-orang beriman maupun untuk orang-orang yang tidak beriman. Beda dengan Ar-Rahim yang nantinya memang sebagian besarnya Allah cadangkan hanya untuk orang beriman nanti di surga, walaupun ada satu sifat kasih sayang Allah yang diberikan di dunia yang hanya satu bagian dari 100. Tetapi kalau Ar-Rahman, ya, di pembahasan tafsir surat Al-Fatihah ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman ini sifat belas kasih Allah untuk semua makhluk, baik kalau manusia ini orang yang ingkar, orang kafir, maupun orang yang beriman. Diharapkan dengan belas kasih itu sebenarnya singkat saja, satu saja yang dikehendaki dari manusianya adalah pengakuan. Makanya di surat Ar-Rahman ini ada satu ayat yang diulang-ulang sampai 31 ayat, yakni fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah, ya, dari pemberian Allah Ar-Rahman itu yang kalian berdua, jin dan manusia, dustakan. Artinya kita dengan pernyataan itu dituntut untuk mengakui sebenarnya, dan tuntutan itu setelah melihat, menyaksikan, mendengar, dan berpikir, ya, menyaksikan, mendengar, dan berpikir. Jadi setiap kali di dalam ayat ini menjelaskan sesuatu, diakhiri fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dijelaskan lagi sesuatu, fabi ayyi ala, dan seterusnya. Sehingga bahasan dari surat Ar-Rahman ini itu senantiasa membahas tentang nikmat-nikmat Allah. Nah, nikmat Allah ini tergantung pemahaman kita terhadap karunia Allah. Makin kita bisa mendalam, makin kita bisa menyimpulkan memang kita ini tidak bisa tidak, ya, harus mengakui bahwasanya ini semua adalah nikmat Allah. Tidak bisa lari, ya, mau tidak mau. Nah, sehingga pembahasan-pembahasan tentang nikmat Allah yang ada di sini, para ulama tafsir itu seringkali berbeda sesuai dengan pemahaman zamannya. Walaupun semuanya tidak meleset, semuanya tidak keliru. Karena Al-Quran ini memang bisa difahami oleh teknologi dan ilmu-ilmu orang terdahulu, orang sekarang maupun nanti orang yang akan datang.
Kita lanjutkan. Kemarin kita sampai ayat ke-13 ya. Kita masuk ke ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Ayat ke-14, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqa, dia Allah menciptakan al insana, manusia itu, min salsal, dari tanah kering. Ka, sebagaimana al fakhar. Fakhar itu tembikar. Tembikar itu kayak bahan-bahan, kalau bahasa kita apa, gerabah kali ya, gerabah dari apa, perabot-perabot rumah yang dibuat dari tanah liat gitu ya. Wa khalaqal jan, dan dia Allah menciptakan al-jan. Jan ini maksudnya adalah makhluk jin yang kita tidak bisa melihat ya. Min marij, dari jilatan nyala, minar, dari api. Jadi Allah menciptakan jin dari jilatan nyala dari api. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi, maka dengan yang manakah ala'i, dari nikmat rabbikuma, Tuhan kalian berdua, tukadziban, kalian berdua sama dustakan. Rabbul masyriqaini, Rabb, Tuhannya al-masyriqaini, dua tempat terbit. Warob, dan Tuhannya al-maghribain, dua tempat tenggelam. Maksudnya tenggelam matahari atau terbit matahari. Ayat ke-15 dulu ya, kita sedikit bahas bahwasanya Allah SWT, ayat ke-14, Allah SWT menciptakan manusia dari tanah kering, kal fakhar, sebagaimana apa namanya, tembikar. Jadi ini adalah hakikat ya, hakikat bahwasanya asal muasal manusia itu dari tanah. Sebagian disebutkan tanah kering, sebagian disebutkan tanah liat, sebagian disebutkan dengan beberapa jenis tanah. Tapi pada prinsipnya penyebutan tanah itu kadang-kadang ada turab ya, turab itu biasanya diartikan kayak debu gitu ya. Kemudian manusia itu dari ya, tadi itu apa namanya, sol-sol ya. Kemudian apa namanya, dengan jenis tanah-tanah yang lain. Tapi pada prinsipnya itu pembahasannya nanti lebih mendetil di ayat yang masing-masing. Ini pada prinsipnya dari tanah. Nah, pemahaman orang tentang mencipta manusia dari tanah ini kan berkembang. Yang sederhana itu, ini penggambaran sederhana ya, tidak menggunakan misalnya sains dan sebagainya. Sederhana itu seperti ketika Nabi Isa membentuk binatang dari tanah liat seperti burung ya, jadi tanah liat ini terus dibikin ini kepalanya, lehernya, ini sayapnya, ini apa, kemudian terus jadi seperti burung, terus ditiup padanya roh, terus kemudian jadi burung. Nah, itu penggambaran paling simple ya. Tapi kalau yang seperti ini ya, orang ya sudah itu
sesederhana itu Allah bisa menciptakan manusia. Walaupun pada kenyataannya terjadi perdebatan kan setelah orang memahami alam semesta, mempelajari sains, apa yang sederhana itu ternyata juga enggak, sehingga pemahaman bahwasanya oh nyipta manusia itu ya ini kayak lempung, terus ini kepalanya, ini tangannya, terus ditiup gitu ya, itu kan penggambaran sederhana kita. Apakah salah? Ya bisa saja itu keliru, bisa juga benar, karena kita tidak pernah tahu kapan kita itu diciptakan dan seperti apa Allah menciptakan kita. Tapi seringkali kata-kata yang dipakai di dalam Al-Quran itu menggambarkan seakan-akan semudah itu atau seperti itu, sesederhana itu. Bukan semudah, karena semuanya buat Allah mudah, tapi sesederhana itu. Nah, kalau dari kita menyaksikan sendiri bahwasanya manusia itu dengan setelah mati dikubur di tanah, itu memang komponen seluruh tubuh kita itu akan kembali menjadi tanah, ya, kulit, tulang, ya, kemudian gigi kita, kemudian juga mata, rambut, ini semuanya komponen-komponen yang semuanya ada dalam tanah. Walaupun penguraiannya itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kulit cepat karena bakteri itu bisa ini terus diserap oleh tanah. Ya, kemudian yang agak lama itu rambut. Ya, rambut ini terdiri dari sulfur, dari zinc, gitu ya, jadi mineral-mineral, sehingga rambut itu agak lama, tapi tetap hancur jadi tanah. Nah, kemudian yang lebih lama lagi itu adalah tulang. Ya, karena tulang itu padat, kalsium biasanya seringkali membatu jadi fosil, gitu ya. Itu dari kalsium. Tapi kalsium pun juga unsur dari tanah. Jadi kembali semuanya terurai. Jadi ketika disebut Allah menyusun penciptaan, itu kalau cara berpikir sederhana menyusun seperti ya di tanah lempung, di apa namanya, bikin gerabah, itu kepalanya dipasang, lehernya, badannya, ya, tapi itu terlalu mempersonifikasi, terlalu ya sederhana gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa yang lebih canggih, ya, menyusun itu tidak seperti itu. Menyusun itu adalah menyusun dari komponen-komponen kimiawinya, ya, dari komponen kulit. Ya, kulit ini apa sih gitu ya, daging ini apa sih, oh ini protein, oh ini asam amino, oh ini ada gugus NH, gugus amonia, gugus ini dan sebagainya. Jadi disusun ya, kenapa dulu terbentuk kehidupan dan lain sebagainya. Itu pembahasan yang lebih jelimet lagi gitu ya. Tetapi apakah yang sederhana dan yang jelimet ini bertentangan? Bisa jadi sebenarnya bukan bertentangan, tetapi kita belum menemukan simpul yang menghubungkan. Simpul yang menghubungkan. Karena buat Allah sebenarnya sederhana, tapi sederhana itu kan buat Allah. Buat manusia itu rumit, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah seringkali menyebutkan begini, Innallaha la yastahi ayat riba masalah ma'uba'udotan fama fauqa. Allah itu nggak malu membuat permisalan walaupun hanya seperti ba'udoh. Ba'udoh itu nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nah, orang kan kemudian berpikir nyamuk itu sederhana, ya, itu dulu. Artinya bahasa yang dilontarkan Allah, kenapa kok ketika membuat perumpamaan Allah mengambil perumpamaan itu seperti nyamuk, karena di banyak hadis itu ada perumpamaan tentang nyamuk, tentang ini dan sebagainya. Nah, orang-orang kafir itu dulu, ya, orang-orang musyrik Mekah itu kalau bikin perumpamaan, bikin puisi, itu selalu menggunakan kata-kata yang elegan menurut mereka. Ya, elegan itu yang wah, ya, kata-kata yang bombastis, yang pilihan kosakatanya itu bagus gitu. Nah, tiba-tiba kok katanya dari Allah, tapi kok nyebut nyamuk. Kayak seperti orang puitis gitu ya. Ketika membaca puisi itu kan biasanya dicari kata-kata yang kadang-kadang malah ini apa sih maknanya, apa maksudnya, karena betul itu bahasa Indonesia gitu ya.
Tapi terus karena orangnya puitis, itu dicarikan padanan kata yang sangat puitis, gitu kan. Misalnya kata saujana, saujana itu apa? Itu orang bahtera, gitu ya, begitu. Kan orang, misalnya kalau bahasa sehari-hari, mau mana Pak? Ya, gue nelayan lewat. Ini saya naik ya perahu atau apa? Tiba-tiba ini naik bahtera, itu kan agak lucu. Ini karena biasanya bahtera itu hanya untuk kata sastra, ya, tapi tidak untuk hari-hari gitu ya. Ini saya tadi naik bahtera ini, saya naik bahtera itu enggak, itu biasanya kata bahtera itu walaupun kita tahu itu maksudnya kapal gitu ya, tapi tidak dipakai untuk sehari-hari, tapi untuk sastra iya. Nah, tiba-tiba Allah menggunakan kata kok nyamuk gitu ya. Untuk ya kayak misalnya Ismail Marzuki bikin ini terus bikin lagu atau apa, tiba-tiba ada kata nyamuk itu kan agak aneh gitu ya. Tapi Allah nggak malu. Kenapa? Nyamuk itu nggak sederhana yang seperti kita pikir. Ya, nyamuk itu luar biasa dahsyat. Penggambarannya luar biasa. Jadi kita kadang-kadang menyepelekan karena ukurannya yang kecil. Padahal kalau dibahas secara mendalam, justru karena kecilnya itu rumit. Ya, karena kecilnya itu rumit. Orang bahas termasuk evolusi, evolusinya dulu gimana, antara capung, nyamuk, kemudian serangga-serangga yang besar itu duluan mana. Orang selalu berpikir dari kecil dulu jadi besar. Ya, tapi kenapa yang besar malah punah, tinggal yang kecil-kecil gitu ya. Nah, itu hal-hal yang di dalam ilmu pengetahuan dibahas sampai detail dan ternyata tidak sederhana. Nah, makanya di Allah Subhanahu wa taala pembahasan menciptakan manusia, cara berpikir sederhana tadi itu kayak lempung di ini terus ciptakan, tapi sebenarnya lebih dahsyat dari itu. Artinya tidak sesederhana itu Allah menciptakan kita. Sebagian riwayat menyebutkan kita ini nanti akan kembali ke tanah yang merupakan asal ciptaan kita. Ya, misalnya ada orang dikubur di kuburan COVID itu ya, di mana rorotan itu ya. Itu menunjukkan bahwasanya dirinya itu dulu diciptakan dari tanah situ, dari tanah situ. Walaupun mungkin dia lahirnya di Papua, lahirnya di Kalimantan, kecilnya ini gitu ya. Tapi dia nanti akan dikuburkan di tanah yang dimana dia dulu tanah itu ciptakan dari untuk dirinya. Nah, di Kalimantan ya karena memang dia ciptaannya dari tanah kuburan COVID itu gitu ya. Itu ya nanti Allah ya bikin ada aja itu skenario nya tiba-tiba merantau ke Jakarta. Jakarta tadinya Jakarta Selatan apa gitu terus akhirnya ketemu di Jakarta Utara tinggal di Garden terus meninggal kuburnya di COVID situ. Nah, itu bisa aja Allah bikin skenario ya. Kita nggak tahu karena ada yang misalnya orang Garden ternyata tanahnya diambil dari tanah pekuburan di Baki sana di Arab sana ya. Bisa aja Allah tiba-tiba mengantar ke sana matinya di tanah suci dikuburkannya di Baki sana bisa aja ya kalau memang tanahnya kita nih kita nggak tahu kita tuh nanti mati di mana sehingga kita nggak tahu tanah ciptaan yang ada di tubuh kita itu berasal dari mana tapi di dalam satu riwayat menyebutkan bahwasanya kita itu diciptakan dari tanah di mana nanti kita itu akan dikuburkan itu ketemu lagi dengan asal muasal kita. Selanjutnya khalaqal jan ya ini menciptakan bangsa jin itu dari nyala api. Sebagian riwayat menyebutkan nyala api yang paling panas. Di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahkan nyala api yang terbaik yakni yang warnanya biru. Disebutkan warna api yang terbaik itu warnanya yang biru. Dan itu ternyata juga kita tahu ya bahwasanya api yang lebih panas dibandingkan misalnya dari warna kuning ya kemudian ada kemerahan kemudian biru yang paling panas itu adalah yang biru. Jadi kalau kompor gas itu mulai ada kuningnya itu berarti tingkat kepanasannya kurang. Artinya harus wah ini mesti rewel ini. Cahaya apinya harus biru. Nah, makanya kita bakar kertas dibandingkan dengan bakar spiritus. Ya, tingkat panasnya lebih panas spiritus. Ya, karena spektrum tingkat kepanasan itu
biru itu lebih tinggi suhunya dibandingkan dengan warna kuning. Ya. Jadi biru itu di paling, kalau spektrum warna kan Mejiku, Hibi, Niu, Hibi, Niu, biru, ungu apa itu di sebelah paling kanan. Mejiku merah, jingga, kuning itu di sebelah kiri. Nah, spektrum warnanya energinya itu lebih besar yang warna biru. Ya itu penggambarannya seperti itu. Nah, jin diciptakan dari itu. Kemudian fabi ayyi ala rabbikum tukadzibana, Allah negur, wahai manusia dan jin, kalian ciptakan seperti itu, nikmat mana yang Allah dustakan. Kemudian masuk lagi kepada penciptaan yang lain, yakni tempat terbit dan tempat tenggelamnya matahari. Allah menyebut dua, ya, masyriqo ini, dua tempat terbit, warabul maghribain itu dua tempat tenggelam. Seringkali kata maghrib itu diartikan barat. Ya, kata maghrib itu diartikan apa? Barat. Walaupun maghrib itu artinya juga sewaktu sholat. Disebut maghrib itu karena waktu itu saat dimana matahari terbenam. Nah, jadi ghoroba itu terbenam. Ya, kemudian masyarik gitu ya. Masyarik itu bentuk jamaknya. Kalau masyriqo ini bentuk ganda. Nah, kenapa ada dua? Jadi ini ulama membahas karena di dalam Al-Qur'an itu ada juga yang disebut satu, ada juga yang disebut jamak. Disebut satu itu contoh di surat Muzammil. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahid huwa kilan. Itu Rabbul masyriqi wal maghrib, itu disebutnya ya istilahnya tunggal. Tuhannya barat dan timur, Rabbul masyriqi atau timur dan barat. Tuhannya tempat terbit dan tempat tenggelamnya matahari, gitu kan. Itu masyriqi wal maghrib. Nah, kemudian ada lagi yang disebut jamak. Fala uksimu bimasyariqi wal maghribi inna laqadirun, itu di surat Al-Ma'arij. Ya, surat Al-Ma'arij. Fala uksimu bimasyariqi wal maghribi. Masyarik itu tempat-tempat terbit. Maghribi tempat-tempat tenggelam. Tapi kalau ini masyriqo ini dan maghribaini. Walaupun kalau ngaji ya, kalau ngaji itu kan mat lain ini ya, mat lain itu dibacain jangan maghribain, jangan gitu, dipanjangin. Maghribain ya, sama seperti ketika kita membaca surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, bukan Quraisy, itu kurang, ketukannya kurang. Sama halnya dengan mat lain itu bacaan ketika azan as-sholatu khairum minan naum. Naumnya umnya itu dibaca panjang. As-sholatu khairum minan naum, sama. Di surat Al-Quraisy juga khauf, itu khaufnya juga dibaca panjang. Ya, bukan khauf, bukan begitu. Naum, bukan begitu. Ya, tapi khauf, naum. Nah, ini taswidnya. Jadi maghribain dibaca maghribain. Nah, ini adalah penafsiran kalau secara ilmu apa namanya ya, secara penglihatan ya. Jadi matahari itu punya ujung terbit dan ujung tenggelam. Yakni tempat terbit kenapa dua? Dua itu karena ada ujung paling mana ini, utara, dan juga ujung paling selatan. Kalau di musim sekarang musim apa nih? Musim kemarau. Itu matahari di mana? Utara atau selatan? Utara. Ya, matahari di utara. Paling pol itu di bulan Agustus ini. Ini paling utara nanti. Ya. Itu tempat terbitnya. Nanti tempat tenggelamnya mari lihat nanti ntar sore. Itu kan mesti di utara. Karena ini adalah masuk musim kemarau. Ini puncak-puncaknya Agustus nanti. Nah, itu mempengaruhi
area bumi ini, kalau bumi ini Katulistiwa kan dibelah jadi dua nih, Katulistiwa. Jadi di sebelah utara Katulistiwa itu titik untuk musim panas. Nah, nanti ketika musim dingin itu dia berpindah ke selatan atau musim hujan ya, itu ke selatan. Jadi tenggelamnya juga di bagian selatan. Ketika musim seperti sekarang, musim panas, matahari itu arahnya jalur yang diambil itu adalah di sebelah utara Katulistiwa, sehingga bagian utara Katulistiwa itu lebih panas karena langsung kena paparan sinar matahari. Sebelah selatan lebih dingin. Nah, sekarang seperti Australia, Australia itu letaknya di selatan. Itu musim apa? Dingin. Ya, musim dingin. Nah, panas yang ada di sebelah utara membuat suhu menjadi panas, tapi tekanan udaranya menjadi turun. Ya, panas itu menyebabkan tekanan udara itu menjadi turun. Daerah dingin karena kurang sinar matahari, tekanannya menjadi tinggi. Maka Indonesia ini di musim sekarang ini mendapat hembusan angin, itu kan berhembus dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya. Jadi di bulan-bulan seperti ini itu kita mendapatkan hembusan angin musim. Kalau dulu sebutnya angin muson. Kalau bahasa Inggris itu monsoon gitu ya, atau monsoon gitu ya. Nah, itu dari Australia itu menghembus ke negeri kita. Karena dari selatan ke utara. Karena dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dari hawa dingin ke hawa panas. Akhirnya apa? Musim kita kering, tapi hawanya dingin. Ini musim-musim orang bilang, orang Jawa ya, bediding. Bediding itu karena dari Australia yang musim dingin. Karena Australia itu kalau musim dingin dingin sekali juga. Anginnya itu dikirim ke Indonesia menuju ke utara. Kita ngalami musim bediding. Di Dieng sana itu sampai jadi es-es gitu ya, embunnya itu jadi butiran es saking dinginnya. Itu pengaruh dari angin musim yang dari Australia. Tapi kenapa kok kering? Karena Australia itu dataran. Ketika anginnya itu lewat, walaupun jadi ketika lewat itu lautan yang dilewati kecil. Ya, antara Australia sama Indonesia itu kan lautannya kecil, sehingga angin yang dibawa itu miskin uap air. Makanya kita mengalami musim apa? Kemarau. Kemarau tapi hawanya dingin. Ya, kemarau karena uap airnya tidak uap airnya itu kecil, ya, kelembapannya itu rendah, tapi angin yang dibawa itu dingin karena melewati Australia yang hawanya dingin. Nah, beda halnya ketika musim berikutnya. Mas Riko ini satunya itu adalah di selatan. Ketika selatan panas, ya, tekanannya turun. Angin dari sini tekanannya tinggi dari sebelah utara. Sebelah utara itu laut Cina Selatan, laut banyak laut. Ya. Itu berembus dari sana. Berarti kaya dengan uap air karena banyak laut. Ya, sehingga di situ kita mengalami musim hujan. Tetapi hawanya itu ngambil hawa dari Asia. Di atas kita ini kalau di sebelah selatan, sebelah utara itu kan Asia, nggak panas, nggak dingin, jadi agak hangat, tetapi kaya dengan air, ya, sehingga di musim-musim ya Januari, Desember itu mengalami pergeseran karena matahari itu sudah mulai ke utara, ke selatan. Jadi di selatan tekanan turun, ini uap air datang, disinilah kita mulai mengalami musim hujan. Makanya musim hujan itu ya itu lebih dulu dari arah
barat, barat, utara. Ya, kemudian baru menuju ke selatan, menuju ke arah timur, jadi ke arah tenggara. Sehingga di Indonesia ini biasanya yang pertama kali kena hujan itu ya Sumatera. Sebelum Jawa itu Sumatera kena dulu. Baru nanti merembet Jawa, baru terakhir ujung itu adalah di Flores, NTT. Dan daerah-daerah yang subur itu ya daerah-daerah Sumatera, Jawa, ya sampai ke Bali, ya, NTB itu masih kena. NTT dapat airnya cuma sedikit. Kenapa? Karena ketika matahari di utara, dari Australia dia nggak dapat banyak. Ketika matahari di selatan, dari Asia, itu dia juga nggak dapat banyak, karena di ujung timur. Ya. Itu yang menyebabkan tanah di sana itu kering. Curah hujan per tahunnya paling sedikit, sehingga tanahnya itu tidak seperti di Jawa. Kebanyakannya adalah padang rumput. Makanya terkenal dengan sapi, ya, atau mungkin terkenal dengan apa namanya, kuda, gitu ya, yang pokoknya padang rumput, gitu ya, padang rumput, gitu ya. Itu masing-masing punya vegetasi alam dan flora fauna yang berbeda-beda sesuai dengan iklimnya. Nah, ini sederhana ayatnya, Mas Riko ini wal ribai, tapi ternyata dampaknya terhadap musim. Ya, coba kalau matahari itu alurnya khatulistiwa tok, ya, di tengah tok. Set. Itu kita nggak kenal yang namanya musim panas, musim apa kemarau, musim hujan, nggak ada. Negara-negara subtropis, jadi kalau kita ngelihat bumi bulat gitu ya, ini khatulistiwa, sebelah atas khatulistiwa dan sebelah bawah. Ini posisi atas bawah ya, tapi sebenarnya ini utara selatan. Yang dekat-dekat itu selalu mengalami 4 musim. Ya, ada musim dingin yang pakai salju itu, ada yang musim semi gitu ya, ada musim panas, kemudian ada musim gugur. Ya, ada musim gugur. Dan itu berganti tiap 3 bulan itu, oh ini mulai musim semi, oh ini mulai musim gugur, oh ini mulai musim dingin gitu ya, dan lain sebagainya. Itu mereka mengalami itu juga karena pergeseran matahari. Makanya ketika matahari bergeser ke utara, ya, di kutub utara itu, karena ini gambarannya kan, kalau bola ini mataharinya di tengah kan tadinya, di khatulistiwa itu di tengah, dia naik akhirnya ke utara. Di kutub utara itu siangnya bisa berbulan-bulan karena matahari posisinya di sebelah utara. Dia muternya kan gini ya, karena ini rotasi sebenarnya, buminya yang berotasi. Dia di atas ini, sehingga kalau di kutub itu mataharinya di pinggir. Ya, ini terbit di sana. Nah, nanti pinggir muter gitu ya. Itu di kutub. Itu selama ya hampir 3 bulanan. 3 bulan berikutnya itu dia agak ambles. Ya, agak ambles. Jadi tadi di sana itu agak tinggi, tapi muter. Ya, terus kemudian ambles. Nah, ketika ambles itu sebenarnya dia menuju ke selatan. Ketika di selatan, di sini gelap gulita, ya, itu bisa berbulan-bulan. Nah, itulah bagaimana Allah SWT dengan kalimat yang sederhana ini, ternyata efeknya, jadi desain itu by design. Ini terbit di ujung, jadi Mas Riko ini terbit di ujung utara ataupun terbit di ujung selatan, itu ternyata membawa pengaruh terhadap pola tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pola berkembangnya binatang. Ya, ada binatang-binatang yang di musim dingin itu nggak ngapa-ngapain atau hasilnya hibernasi. Hibernasi itu diem di tempat sarang mereka di goa atau di mana, diem saja itu berbulan-bulan. Ya, seperti binatang tupai, seperti binatang beruang. Ya, beruang itu berhibernasi. Jadi di musim panas mereka keluar. Nah, di saat itulah mereka nyari makan.
Ada yang makan ikan salmon, ada yang makan buah, ada yang makan macam-macam. Nah, khusus di bulan itu mereka menggemukkan diri. Semua kan sebanyak mungkin, gemuk sampai pokoknya rakus lah. Kenapa? Karena nanti akan menghadapi musim dingin yang tidak ada sumber. Nah, di musim dingin itulah mereka itu ya melungker tidur saja. Hibernasi namanya, berbulan-bulan. Nah, cadangan lemak yang sudah disusun ketika musim makan itu dihabiskan berbulan-bulan gitu kan. Itu kemudian ketika musim dinginnya lewat, dia muncul lagi, itu sudah kurus, makan lagi. Jadi itu terjadi juga karena Mas Riko ini wal maghribah ini. Jadi binatang itu bisa beragam karena pergeseran matahari. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Ya. Ada tumbuh-tumbuhan yang memang tumbuhnya di 4 musim. Jadi orang tertarik lihat, wah pohon ini, pohon itu, orang Jepang gitu ya, ke Jepang. Ada pohon yang terkenal itu bunga sakura. Saking bagusnya, wah pokoknya orang sengaja datang ke sana bawa melihat bunga sakura. Dibawa ke Indonesia, kira-kira hidup nggak gitu? Kalau memang bisa hidup mesti sudah ada, ya. Tapi ternyata nggak itu. Kenapa? Memang dia 4 musim. Dia mengalami yang namanya bersemi, mengalami yang namanya rontok, dia musim gugur, kena salju, kena ini dan lain sebagainya. Dan itu luar biasanya ya bertahan dan khas di sana ya karena memang musimnya sesuai. Sehingga ketika mau dibawa ke Indonesia, ya orang tidak sekali 2 kali mencoba membawa, tapi juga ternyata ya susah juga tinggal. Kayak apa tumbuhan kurma. Ya, di Saudi itu kan banyak kurma. Dicoba di Indonesia yang tanahnya konon tanah yang subur, ditanam, tumbuh nggak? Tumbuh. Berbuah nggak? Nah itu masalah. Berbuah apa enggak itu masalah. Tumbuhnya tumbuh. Dulu di pondok kita yang di Cimande itu dikirimi bibit kurma. Sekarang ini masih ada. Tapi ya segini-segini aja nggak nunggu-nunggu. Nggak maksudnya nggak sampai gede gitu enggak. Segitu aja. Loh, ini kok kayak nggak apa namanya hidup segan mati tak mau gitu ya. Artinya tumbuhannya nggak terlalu bagus gitu ya. Nah itu beda dengan kalau di habitatnya. Ya, makanya bahasan Mas Riko ini warabul maghribain ini walaupun pendek langsung disambut fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau orang kafir, orang yang nggak paham, apa ayat ini cuma gini aja itu kan malah dipertentangkan dua tempat terbit di situ-situ aja timur barat gitu kan. Loh enggak, geser itu. Makanya ketika ada 2 tempat terbit itu adalah ujung utara dan ujung selatan. Tapi ketika disebut tempat-tempat terbit masyarik itu artinya ketika di utara untuk sampai ke selatan dia kan dari ujung utara, besok dia udah geser, besok geser lagi, besok semakin ke selatan geser lagi. Nah inilah maka disebut jamak karena masing-masingnya bergeser. Jadi Al-Quran itu tidak, misalnya kadang-kadang orang suka mempertentangkan ini disebut Robul Masrik, ini Masyarik, ini Masriko ini. Berarti Al-Quran itu nggak konsisten. Bukan, otak Anda saja yang nggak nyampe. Bukan bertentangan. Disebut Masriko ini itu karena ujung ke ujung. Disebut Masrik wal Maghrib ya karena memang tempatnya dari ada tempat terbit, ada tempat tenggelam. Disebut Masyarik karena dari utara sampai selatan itu ada tempat-tempat terbit yang lainnya yang bergeser, nanti balik lagi. Ini masyarik itu bentuk jamak, bukan bentuk ganda. Nah itu Al-Quran itu didetailkan seperti itu. Sehingga dengan cara itu, makin kalau kita paham tuh makin canggih juga nih Al-Quran bahas kayak gini ini. Gitu ya. Nah, kemudian makanya diikuti fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kemudian ayat berikutnya marojal bahro ini. Maroja itu Allah membiarkan mengalir gitu ya. Bahro ini 2 lautan. Yal takian yang bertemu. 2 lautan yang bertemu.
Bainahuma di antara keduanya barzah, ada barzah. Barzah itu dinding. Nah, ada alam barzah itu alam dinding. Laya bagian yang tidak saling melampaui. Tidak saling melampaui itu ini dinding, udah ketemu begini. Dia tidak akan begini. Dia tidak akan saling masuk gitu enggak. Tapi dia udah kena dinding begini. Nah, ini tafsirnya bukan lantas kemudian ada yang di Laut Turki ini warnanya biru, ini warnanya biru muda, enggak, bukan itu gitu ya. Itu juga satu fenomena gitu ya, satu fenomena ditunjukkan lautan ada yang seperti itu. Karena memang kadar garamnya itu berbeda. Jika ketemu tapi terus kayak ada dinding. Jadi memang ada lautan seperti itu. Tapi penjelasan lebih detailnya lagi ini di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu surat ke-25. Di sana di ayat 53. Ayat 53 disebutkan penjelasan tentang dua lautan ini, disebutkan di sana wa huwallazi, dan dia Allah zat yang marajal bahraini, ya, mengalirkan dua lautan. Hadza, yang ini asbun furat. Asbun itu tawar, furat itu seger. Hadza, yang ini air tawar, ya, asbun furat. Wahada, yang ini itu milhun. Milhun itu asin. Ujat itu pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakhon, dan menjadikan di antara air yang tawar, yang seger tadi, dengan air yang asin itu barzah. Barzah itu dinding. Wa hijra mahjura, dan ya hijra mahjura itu dinding juga. Mahjura yang saling menghijab. Jadi ini penjelasan, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya marojal bahro ini yaltaqiyan bainahuma barzahullah, ya bagian itu penjelasannya bahwa ladzi marojal bahro ini hadza azbun furat wa hadza milhun ujat wa ja'ala bainahuma barzakhon, ya. Jadi ini penggambaran tentang dua jenis air lautan, maksudnya ini air tawar dan ada lautan air asin, air laut itu asin, itu ketemu, ya, itu tidak bisa bercampur, itu ada dindingnya. Sebenarnya dinding apa namanya kalau di fisika, ya, atau kimia itu karena perbedaan kadar garam, ada koloidal, dinding koloidal yang akhirnya nggak bisa bercampur, kecuali setelah ini nanti bisa saling mempengaruhi kadar garamnya. Nah, itu pembahasan secara fisika atau kimianya. Tapi itu memakan proses gitu ya, tetapi tidak saling, tadinya tuh tidak saling, ya ini beda-beda jenis airnya, ada semacam dinding yang tidak akan saling melampaui. Jadi ini pembahasannya udah kimia fisika ini ya. Kalau secara detailnya yang belajar tentang osmosis, belajar tentang cairan koloid dan lain sebagainya, itu nanti sampai kepada itu. Makanya Al-Quran ini bahasa-bahasanya seperti sederhana, tetapi ini penjelasannya luar biasa. Makanya fabi ayyi ala irobikuma tukadziban, nikmat yang mana yang kalian dustakan. Karena air itu asin itu penting, yang tawar juga penting. Masing-masing memiliki apa namanya ya, manfaat tersendiri. Tapi yang paling besar jumlahnya itu adalah air asin. Ya, apakah tidak bisa dipisahkan? Bisa, dengan destilasi. Makanya sumber air minum itu luar biasa. Nah, sehingga apa namanya, kalau pengen air destilasi secara sederhana itu ya direbus. Ambil air apa namanya, laut, direbus, uap airnya ini ditampung. Nah, ditampung, nanti dia akan mengembun, ya, kemudian akan menjadi air apa, tawar. Nah, yang dipancinya ini nanti makin lama airnya habis tinggal apa, garamnya. Nah, itu destilasi itu seperti itu. Nah, di negara-negara seperti Saudi itu airnya air destilasi, ya. Kemudian di Australia, di beberapa negara bagian itu juga air
destilasi. Karena sumber air tanahnya itu ya hampir susah ditemui gitu, apalagi yang benua Australia yang paling selatan. Jadi itu benuanya, kalau kita ketemu apa namanya, ketemu laut, itu kan dari tinggi terus landai terus masuk laut. Nah ini ada pantai. Itu model tanah Jawa itu. Jadi pantainya itu landai begitu. Tapi kalau Australia yang sebelah selatan laut betul, tapi langsung tebing. Daratannya itu tingginya itu sekitar 20 sampai 60 meter. Jadi tek gini langsung tebing. Nah, orang yang tinggal di sini nggak ada. Gimana mau hidup, orang nyari tanah harus nyari air harus ngebor sampai sedalam itu. Makanya kalau lihat benua Australia, ya, daerah yang paling selatan yang menghadap ke kutub selatan itu nggak ada pemukiman, sama sekali kosong, kosong kayak padang gitu. Walaupun ada 1 titik 2 titik yang dia itu punya pantai, yang punya pantai. Karena kalau tinggal di tempat yang seperti itu, air susah, terus apa namanya ya, anginnya juga nggak terlalu bagus. Ya ini demografi ya, itu tentang ilmu demografi. Nah, kalau di kita yang namanya laut karena landai, maka pesisir itu selalu banyak pemukiman, banyak pelabuhan. Makanya kota-kota besar di Indonesia ini seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, ya, itu kan ibu kota semua. Karena disitulah sumber tadinya itu keramaian, datang orang dari mana-mana itu ya di situ. Ya, Tanjung Perak, Tanjung Mas, Tanjung Priok, gitu ya. Di kota-kota pelabuhan itu jadi ibu kota. Nah itu hal-hal yang menjadikan itu menjadi rame, gitu kan. Dan itu pusat kebudayaan karena saling bertukar dari mana-mana. Ya. Itu Indonesia. Tapi kalau Australia enggak. Pantainya ya kayak gitu ya, pemukimannya juga nggak terlalu banyak, makanya ada orang tinggal di sana itu perjuangannya luar biasa gitu ya. Nah kembali lagi kepada ini gitu ya, ayat ini bainahuma barzahul la yabghiyan, di mana air tawar air laut itu masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki keutamaan. Dan walaupun air laut itu adalah paling dominan, itu juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian fabi ayyi alai rabbikuma tukadzibani, kita nggak bisa menolak nikmat itu, kita nggak bisa mendustakan. Ditambah lagi isi lautan yang yakhruju min huma lu'lu'u wal marjan. Di dalam lautan itu mengeluarkan ya min huma itu dari keduanya, maksudnya dari dua lautan tadi itu, yang tawar maupun yang asin, itu ada lu'lu' wal marjan. Lu'lu' itu mutiara, ya, marjan itu juga mutiara, hanya beda ukuran. Yang satu ukurannya biasa, yang satu ada yang menyebutkan ukuran marjan itu mutiara yang besar-besar. Ya ini biasanya kan dari tumbuhan apa namanya, tiram, ya, kerang tiram itu, terus dilukai, terus kemudian mengeluarkan apa, cairan yang kalau dia itu jangka panjang dia mengeras menjadi mutiara. Karena ternyata banyak makhluk di sekitar kita itu yang lukanya itu menghasilkan apa namanya, komoditi. Contoh mutiara ini. Ini mutiara itu kalau di peternakan dilukai dulu, ya, biar dia mengeluarkan zat. Zat ini sebenarnya semacam antibodi, seperti kalau kita itu dilukai, terus mengeluarkan zat untuk melawan apa namanya, lukanya itu. Nah, di mutiara itu produksi sengaja dilukai itu produksi itu, lama-lama membesar-besar mengeras. Nah, itulah yang jadi apa? Mutiara. Kalau nggak dilukai dia nggak produksi gitu ya. Itu tuh mempercepat gitu ya. Nah, kalau tumbuhan itu gaharu. Gaharu tahu ya, gaharu. Gaharu itu kalau bahasa ininya oat. Oat itu ini, jadi ini ada pohon.
Pohon gaharu itu apakah wangi? Enggak. Coba tanam di sini bisa. Tapi pohonnya nggak wangi. Loh kenapa kok yang dijual-jual itu wangi? Itu pakai proses. Prosesnya gimana? Pohonnya dilukai. Caranya, jadi setelah tanam pohon gaharu itu, petaninya itu beli bakteri. Ya, beli bakteri. Bakterinya ini mahal. Yang mahal itu bakterinya itu. Nah, bakterinya ini pohonnya itu dilukai. Dilukai terus ditanam bakterinya itu. Jadi diinfeksi. Ya, ditutup. Nah, akhirnya karena ada infeksi, tumbuhan gaharu ini memproduksi zat kimia, resin ya, resin itu zat kimia untuk membunuh apa? Bakteri. Tapi memang bakteri ini tidak akan mati. Memang sudah didesain oleh orang yang membuat bakterinya itu ini nanti akan mematikan pohon gaharu. Makanya pohon gaharu itu dibiarkan gede dulu, tumbuh gede. Ini kira-kira berapa kilo ini kalau nanti sudah jadi gitu kan. Nah, kalau sudah gede, kalau masih kecil ya rugi karena bakterinya ini mahal. Bakterinya ini mahal. Ininya itu sekian juta gitu kan. Dulu ada teman yang bisnis itu, bisnis jualan bakteri apa? Gaharu itu ditanam, wah, nyerang kan bakterinya. Tumbuhannya itu sekarat. Ya, dia mengeluarkan resin zat kimia yang akhirnya melawan bakteri, tapi memang kalah nanti, mati rontok daunnya, tinggal kayunya. Nah, resin atau zat kimia yang dikeluarkan untuk mengeluarkan bakteri itulah yang baunya harum, harumnya luar biasa. Ya, jadi ketika itu dipotong, kayunya ini tiap potongan kayunya ini harumnya luar biasa. Itulah kayu gaharu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta yang apa namanya alam semesta ini sedemikian rupa gitu kan, kita sampai ketemu yang kayak gitu-gitu, mengeluarkan kalau lautan itu mengeluarkan perhiasannya dengan dilukai tadi itu. Kalau tumbuh-tumbuhan dahan gaharu itu kalau diambil sepotong kecil aja, potong masukin ke bara api, itu seruangan tuh baunya daripada beli Stella gitu ya, lo pasang Stella gitu ya, pasang by fresh atau apa itu mengharum ruangan, pakai itu aja dibakar. Makanya dulu pengharumnya itu membakar dupa. Dupa itu maksudnya kayu gaharu. Makanya jangan sampai kita terus ada kayak di Mekah. Di Mekah ada itu dibakar, dikelilingkan. Itu bukan klenik ya. Jangan terus ini bakar dupa ini klenik. Enggak, itu memang pengharum pengharum ruangan. Ya, dulu Nabi juga pakai itu kayu gaharu. Pewanginya memang itu. Jadi itu hasil dari bakteri sebenarnya. Pahlawannya jadi wangi itu adalah bakteri. Nah, ini sedikit apa namanya menjelaskan. Ini memang surat Ar-Rahman ini kalau mau jelasin itu harus paham yang detail-detail kekuasaan Allah seperti itu. Dan itu banyak. Ya, banyak. Makanya selalu ditutup fabi ayyi ala irobikuma, nikmat yang mana yang kalian dustakan dari jin dan manusia. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Sampai ayat ke-22 ya. Tadi betul. Iya, Pak. Betul. Ta'awud. Oh, itu ada itu, Pak. Ta'awud itu. Oh, jadi ta'awud itu redaksinya maksudnya ya. Ya.
Ya, ya. Yang pertama, sebenarnya ta'awud ini kalau secara redaksi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu memang tidak ditemui. Tetapi secara apa namanya? Kaitan pengambilan redaksi ini kan tergantung berapa orang yang berta'awud. Misalnya kalau satu ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau banyak na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya redaksi itu dibebaskan untuk dipakai apakah kita bersendiri, apakah kita berdua, apakah kita berbanyak orang, itu redaksinya disesuaikan. Tetapi secara kerangka redaksinya itu ada di surat Al-Nahl, ya. Suratnya Bu An-Nahl, Al-A'raf ya, Al-A'raf atau Al-Nahl? Al-A'raf itu surat ke, ya, Al-A'raf itu ayat surat ke 7 di akhir-akhir surat, ya, di akhir-akhir surat. Wa yaquri al-Qur'anu fastami'u lahu, kemudian yang di ayat ke fasta'id. Jadi wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika kalian membaca Al-Qur'an, ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka hendaknya kalian berlindung dari syaitan yang terkutuk. Ya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir. Jadi fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu perintahnya. Ketika kalian membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah, fasta'id billah, berlindung pada siapa? Kepada Allah, minasyaitonir rajim. Maka redaksinya, kalau Allah sudah memerintah, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya tinggal kita susun. Maka ulama menyusun a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu kalau satu orang. Kalau dua orang yang na'udzubillah gitu. Kalau ini, nah itu jadi redaksinya sebenarnya mengambil kerangka juga dari Al-Quran juga, karena kita tidak diminta untuk, kenapa tidak syaiton yang dengan sifat yang lain, ya, disebutkan di situ syaiton ar-rajim. Ar-rajim itu yang dirajam, gitu kan. Itu kenapa tidak menggunakan kata syaiton yang lain, syaiton mal'un misalnya, syaiton yang terlaknat, ya karena perintahnya di dalam Al-Quran itu syaitonir rajim. Jadi itu dari Al-Quran. Di surat, ada yang sudah ketemu? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ayat berapa? Agak ke tengah-tengah kalau nggak salah. Saya suka lupa-lupa apa namanya posisi ayatnya gitu kan. Apa di surat An-Nahl, apa di surat Al-A'raf gitu. Ya, tapi intinya itu di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang alif lam mim, ini banyak hikmah sebenarnya ya. Yang pertama, kita tahu ya surat Al-Baqarah alif lam mim. Kenapa tidak dibaca alifun? Itu kan alif itu kan sebenarnya alifun. Lam itu sebenarnya lamun. Ya kan? Lam itu kan kalau kita apa namanya baca hadis gitu kan. Allah tidak menilai satu huruf itu, misalnya kalau huruf dalam bahasa Arab, fi itu satu huruf, fi itu dari fa dan ya, itu fi itu satu huruf, min itu satu huruf, itu bahasa Arab ya. Min itu mim dan nun itu satu huruf, akala itu satu huruf, walaupun terdiri dari alif, kaf dan lam. Akala itu satu huruf. Nah, Nabi itu sampai menjelaskan begini, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak, tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Jadi hurufnya itu seperti definisi kita, karena huruf dalam bahasa Arab itu artinya kata, bukan huruf abjad. Ya, dalam bahasa Arab huruf itu kata, jadi bukan abjad. Nah,
Dalam pembacaan di situ disebutkan alif lam mim. Kenapa tidak dibaca alifun lam mim? Ya. Tapi kita baca alif. Jadi alifnya itu dihentikan itu namanya di wakaf. Harusnya kan alifun. Fun itu kan berarti nun sukun kan, alifun lam, ya. Jadi harusnya kalau dibaca benar alifun lamun mimun, paham ya? Harusnya. Tapi ternyata kita baca alif lam mim di wakaf. Karena alif itu artinya kalau tidak di wakaf itu harus dibaca alifun. Ternyata kita tidak membaca dengan alifun, lamun, mimun. Juga tidak ada yang membaca alam. Kalau yang awal-awal bisa baca Quran, disuruh Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, alam gitu. Itu awal-awal, wah kamu salah gitu kan. Itu menunjukkan pesan kuat, sangat kuat. Bahasanya Al-Quran itu harus dibaca dengan guru. Yang guru itu mendengar langsung cara bacanya, atau misi metode apa? Talaki. Tanpa tahu mendengar langsung dari guru, kita nggak bisa baca Quran. Walaupun tahu ini bacanya begini-begini. Orang Arab pun ketemu alif lam mim, kalau nggak pernah berguru ya akan dibaca alimun, lamun, mimun. Ya. Atau alam tadi itu. Jadi kenapa harus dibaca alif lam mim? Dari mana kita tahu baca alif lam mim? Dari guru dari siapa? Di gurunya lagi dari siapa? Dari Rasul. Rasul dari siapa? Dari Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ini dari Allah. Kita nggak boleh baca alif lam mim itu alam atau alimun, lamun, mimun, nggak boleh. Jadi itu semacam kode keras, ini dari Allah, karena cara bacaan pun juga harus dari Allah ya. Yang membedakan surat, makanya kenapa ada ya, karena ini menunjukkan ini dari Allah gitu. Kalau cuma dibaca alam mudah gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika ditanya kenapa semuanya selalu mengatakan saya nggak tahu, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu maknanya. Kenapa? Karena memang manusia itu ilmunya sedikit, agar menyadari ya dengan 3 huruf berjejer aja itu nggak tahu. Nabi pun kalau ditanya juga nggak tahu. Bisa cuma dituruni ayat bunyinya begitu, saya baca, kalian ikut aja gitu kan. Artinya apa? Banyak ilmu yang tidak diajarkan Allah kepada manusia yang tersimpan, yang nanti dibuka pada suatu ketika, menunjukkan bahwasanya ilmu manusia ini memang terbatas. Sampai pada Nabi saja juga Allah alam ya, sudah pada level Nabi itu tetap Allahu alam, kecuali yang dikehendaki oleh Allah memang dikasih tahu tapi jangan disebar misalnya, itu bisa aja. Tapi ini semuanya sepakat dikembalikan kepada Allah. Jadi fungsinya alif lam mim itu pertama, biar kita meyakini itu asalnya dari Allah, karena nggak bisa dibaca lain, itu berarti memang asalnya dari sana. Yang kedua, biar menyadari bahwasanya ilmu kita itu sangat sedikit, bahkan dengan 3 huruf yang dijejer atau 4 huruf atau berapa huruf itu kita nggak paham maknanya. Sampai yang paling pinter pun, wah kalau yang itu Allahu a'lam. Jadi Allah selalu menyisakan sesuatu yang dibiarkan manusia itu nggak tahu. Gitu. Baik, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sekian untuk tafsir pagi hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.